Salam jumpa para peserta materi pembelajaran pemrograman R untuk data science pemula. Materi pembelajaran ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengenal pemrograman R untuk data science sebagai persiapan menjadi calon talenta digital Republik Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat mengenal fungsi dari bahasa R, mengenal pemrograman dasar di R, mampu menerapkan beberapa metode statistik penting di R, dan membuat program grafik di R, serta mampu membuat program data science dasar. Para peserta, data science adalah bidang keilmuan yang sangat dibutuhkan saat ini, menggunakan data dalam jumlah yang besar, serta algoritma tertentu, serta mempelajari proses pengolahan data. Mulai dari penggalian hingga presentasi data. Dibutuhkan pengetahuan yang kuat di bidang matematika, statistika, dan ilmu komputer. Jadi, kita membutuhkan visualisasi data, penyajian data yang baik, maka tentu dibutuhkan kemampuan pemrograman komputer dan ilmu statistik yang memadai agar bisa menyajikan data dengan baik. Itulah data science. Nah, bahasa R populer di kalangan data scientist karena bahasa R mampu memudahkan proses pengolahan data statistik dan analisis yang dibutuhkan oleh data scientist. Pada model penelitian terkini saat ini, peranan pengolah data statistik sangat penting karena membantu para peneliti dan pelajar untuk mengambil informasi di balik sekumpulan data yang dimiliki. R ini adalah bahasa pemrograman yang open source yang berhubungan dengan komputasi statistik dan pengolahan data. Untuk statistika dan yang berhubungan dengan penampilan grafik, menggunakan tools yang disediakan oleh paket-paketnya yang sangat berguna di dalam penelitian dan industri. Nah, Anda bisa menginstal bahasa pemrograman R versi 4 Windows ke atas, ya, di situsnya R. Dan perlu diketahui, saat ini riset ilmu komputer, ilmu ekonomi, dan lainnya banyak menggunakan data science dan big data berbasiskan R sebagai tools untuk statistical computing yang handal. Misalnya pada analitika human resource, psikometrik, dan lain-lain. Jadi penguasaan bahasa R ini penting bagi siapa saja. Setelah Anda mengunduh program, jalankan program R, Anda bisa mengupdate library dengan perintah library.package. Pilih, mirror, dan unduh paket penting ya seperti ggplot, LTM, scale, caret, dan lain-lainnya untuk bisa membuat grafik. Aktifkan paket yang dibutuhkan menggunakan fungsi library dalam kurung nama paketnya. Seperti gambar di sebelah kanan ini. Ya. Nah, untuk pemrograman dasar R, misalnya kita ingin tahu akar dari 25, maka SQRT25 dia akan menampilkan hasilnya 5. Jika isi variabel lebih dari 1, istilahnya disebut vektor menggunakan fungsi concatenate atau simbolnya C. Berarti X diisi dengan vektor 1, 2, dan 3. Kalau kita print X-nya tentu isinya 1, 2, dan 3. Ya, seperti itu. Seperti gambar di sebelah kanan. Ya, di mana kita mengetikkan pada R console. Bisa juga pakai R Studio ya, bisa. Untuk variabel pada pemrograman R, tuliskan langsung nama variabel yang diinginkan. Misalnya isi John masuk ke variabel name. Umur 40 masuk ke variabel age. Ya, sehingga ketika kita print akan muncul isi dari variabel name sama age tersebut. Untuk looping for X in 1 sampai 10 print X. Ini artinya mencetak nilai X rentangnya dari 1 sampai 10. Ya. Nah, sebagai latihan, buatlah beberapa program dasar R, pengecekan kondisi if, serta fungsi-fungsi dasar lainnya agar Anda lebih paham beberapa fungsi yang ada di pemrograman R. Anda sudah belajar algoritma dan pemrograman, sekarang Anda belajar pemrograman tersebut tapi menggunakan bahasa R. Tidak jauh beda. Ya. Contoh, di sini A kita masukin 33, B kita masukin 33. Jika B besar dari A, B is greater than
Nah, selain dari itu, jika A sama dengan B, maka A dan B adalah sama. Ini contoh penerapan if then else. Ya, paham ya? Nah, untuk statistika dasar kita perlu mengetahui fungsi nilai rata-rata, misalnya mean, ya, dan mencari nilai median. Diberikan data seperti di sebelah kanan, kita bisa cetak nilainya dan mencari mean-nya dan mediannya, nilai tengahnya. Ya. Untuk membuat fungsi, gunakan fungsi dengan simbol seperti ini. Misalnya membuat fungsi get mode, ya, di dalamnya ada rutin fungsinya. Maka ketika kita membuat vektor, kita mau cari nilai yang sering muncul atau yang nilai rata-rata atau lainnya, ya kita bisa panggil fungsi buatan kita. Ya, nah di sini kita get mode dengan parameter vektor tersebut kita tampilkan hasilnya. Ya, jadi membuat fungsi di bahasa pemrograman R, tulis nama fungsinya, buka kurung, tutup kurung. Ya. Nah, untuk plot grafik paling gampang, fungsi paling sederhana adalah fungsi plot. Ya, di sini contoh kita memplot dengan teks, ya, sehingga dengan mengakses data yang ada, data pressure, dia bisa menampilkan grafik ini. Inilah sebagai dasar data science, kita membutuhkan visualisasi data yang baik. Oleh karena itu, kemampuan pemrograman grafik di R untuk data science itu sangat penting. Ya, misalnya kita ingin plot grafik dan garis itu kan sering dibutuhkan. Ya, kenapa mesti ada pemrograman agar bisa mengakses data yang diinginkan saja dan memformat grafik sesuai yang kita inginkan saja. Ya, ini contohnya menggunakan fungsi lines untuk garis. Ya, dengan warna tertentu. Ya, colorsnya sama dengan red misalnya. Ya. Untuk membaca data menggunakan fungsi read.csv. Ya, lalu data yang dibaca, misalnya kita bisa mencari salary terbesarnya pakai fungsi max dari kolom salary, ya, hingga bisa tercetak seperti ini. Nah, ini contoh data set CSV-nya kita buat, kita simpan sebagai misalnya file data.csv. Nah, sebagai latihan, buat program untuk menyimpan data tabular menggunakan data frame sebagai berikut. Jadi data frame ini sebagai dasar data science untuk menyimpan data kayak table. Ya. Nah, ada fitur di R namanya R Commander yang memudahkan pengguna ya untuk menjalankan R Commander ini ya ketikkan perintah library rcmdr pada jendela konsol. Nanti akan muncul seperti ini. Ini kita bisa lebih mudah mengakses data yang kita inginkan. Nah, untuk latihan, eksplorasi fungsi R Commander ini untuk dapat menerima input file database dari file tertentu dan menganalisa data statistik serta menampilkan grafik yang sesuai. Jadi di R Commander ini sudah ada fitur-fiturnya, nggak perlu kode lagi. Ya, ada menu-menunya. Ya. Untuk menginstal paket-paket tambahan, misalnya install.package, tuliskan nama package-nya. Misalnya untuk paket SIG, untuk psikologi, ya kita bisa install dia. Misalnya psikometrik atau library SAM misalnya seperti itu bisa. Kenapa perlu menginstal paket-paket penting itu? Karena tentu di dalamnya sudah ada rutin-rutin terkait ilmu tertentu dan grafiknya juga bisa bagus. Ini untuk melihat karakteristik tertentu misalnya, ya buat penelitian tingkat lanjut. Nah, pemrograman R untuk data science pada intinya adalah bagaimana menampilkan grafik. Contoh untuk membuat pie chart, ya kita bisa buat seperti ini. Ya, kita punya data acak, ya dengan isian datanya, ya kita buat pie chart-nya menggunakan fungsi pie. Kita bisa juga menambahkan properti warna, ya
seperti berikut. Hingga hasilnya kalau dijalankan seperti ini. Nah, yang kedua adalah histogram. Histogram penting untuk data science, menampilkan grafik ya menggunakan fungsi hist ya. Seperti ini dengan data seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan library tambahan untuk data science, misalnya dengan grafik yang lebih bagus, ya kita bisa install paket Tidyverse ya. Ya, dengan ggplot kita bisa buat grafik ya dengan variasi warna terhadap kelasnya. Nah, membuat grafik yang bagus seperti ini sangat penting karena untuk memudahkan orang melihat sebaran data. Sebagai latihan, buatlah pie chart ya untuk berbagai macam pekerjaan dengan bagian-bagiannya di set berwarna berbeda. Sehingga lebih eye-catching dan memudahkan yang melihat untuk membedakan berapa persen dari pekerjaan tersebut. Paham ya? Silakan dikerjakan. Nah, penerapan lainnya tentu pada analisis sentimen analisis di Twitter dan lain-lainnya. Ini riset kita bagaimana ungkapan-ungkapan tweet yang ada di Twitter itu bisa kita analisis yang menjadi sumber bagi data science. Ya. Nah, sebagai simpulan, jelas statistical computing sangat penting untuk pengembangan data science ya, dan Anda harus menguasai R untuk bisa menjadi calon talenta digital RI yang mampu mengembangkan data science dengan baik. Ini untuk referensi kita ya, untuk belajar R dan data science. Terima kasih.